ada hal-hal keajaiban yang nggak diduga-duga yang nyelamatin orang tuh dari kericuhan hari kiamat, dari teror hari kiamat. Nah kita siapin pelampung yang banyak. Kalau pelampung yang ini bocor, ada pelampung yang lain. Pelampung yang itu bocor, ada pelampung yang lain. Siapin tuh emergency exit yang banyak. Siapin. Kita nggak tahu. Itu nih hari kiamat yang mana di antara amalan kita yang bisa nyelamatin kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Itu para ulama, para masyayikh wa ba'd al-a'immah min a'immat ahli bait min a'immat ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang la yatimul bir illa bi thalath. Itu kebaikan tidak sempurna melainkan dengan 3 perkara. 3 perkara itulah yang membuat kebaikan itu menjadi sempurna. Yang pertama adalah ikhfa'uh, disembunyikan. Kebaikan tuh kalau mau sempurna disembunyikan. Jangan ditunjukin, jangan diumbar, sembunyiin. Orang dulu menyembunyikan kebaikan lebih daripada kita menyembunyikan keburukan dan aibnya kita. Terus yang kedua itu kebaikan menjadi sempurna itu dengan tahgir fi ainik, dengan kamu anggap kecil di matanya kamu, diremehkan di matanya kamu. Kita diperintahkan untuk mengagungkan kebaikan orang lain. Adapun kebaikan kita itu ya kita anggap kecil, kita lupakan. Dan ini adalah ciri qabulul amal, ciri amal yang qabul di mata Allah Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, wal amalu salih yarfa'uhu, amalan saleh diangkat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana amalan saleh diangkat oleh Allah Ta'ala? Bukan cuma amalan yang diangkat kepada Allah, tapi ingatan akan amalan itu juga diangkat oleh Allah Ta'ala. Hingga pelakunya nggak ingat kalau dia pernah beramal saleh, atau nggak ngerasa dirinya sudah beramal saleh. Wa hadza ma'na qaula Imam Abdullah bin Husain, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, saya nggak punya amal baik, kerjaan saya cuma dosa. Yang kebaikan dia lupakan, dianggap remeh, dianggap kecil, seolah-olah dia nggak pernah berbuat. Adapun yang dia ingat dosanya doang. Emang dia benar-benar dari hatinya nggak ingat sama amal soleh dia. Subhanallah, yang dia ingat cuma keburukan dan dosanya dia. Kebalikan kita kebaikan orang kita lupakan, ya, keburukan orang kita sebut. Adapun kebaikan diri kita ingat terus, dosa kita lupakan. Nah itu diajarkan kalau mau kebaikan itu sempurna, satu ikhfa'uh, sembunyikan. Lebih daripada kita sembunyikan kebaikan kita. Amalan yang kelihatan sama orang, ente jangan terlalu berharap pahala dari amalan tersebut. Amalan yang kelihatan sama manusia jangan terlalu diharapin deh pahalanya. Tapi sembunyikan amalan kita sebisa mungkin. Kemudian anggap remeh apa yang sudah kita lakukan. Jangan kita takjub sama amalan kita. Wah, saya udah puasa 3 hari, bentar lagi jadi wali nih. Saya udah semalam saya nih hari sholat duha, kayaknya di kampung Gagak saya yang paling mulia, begitu. Anggap remeh apa yang udah kita lakukan. Dan yang ketiga itu ta'jiluh, dipercepat, jangan ditunda besok. Kalau dunia boleh ditunda, tapi kalau akhirat jangan ditunda. Sedekah jangan ditunda. Ibadat jangan ditunda, taubat jangan ditunda, pengajian jangan ditunda, kebaikan jangan ditunda. Khairul bir ajiluh. Terus juga kebaikan tersebut ini disebutkan di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad menyebutkan sebuah hadis yang cukup panjang di sini, ya, dari hadisnya Rasulullah SAW. Itu orang mau disiksa kubur, diselamatkan oleh wudunya dia, berkat wudunya dia. Makanya jaga wudu. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Apabila kamu ditimpa musibah sedangkan kamu dalam keadaan tidak berwudu, jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri.
Wudu. Hatta kan ada satu orang bukan tukang ibadat, ya bukan tukang ibadat, pedagang, pebisnis, kita kenal. Tapi subhanallah umurnya panjang, rezekinya berkah, terlindung. Orang yang seumuran dia tuh yang udah pada mati, yang udah pada stroke, itu umurnya panjang, duitnya banyak lagi. Gak taunya apa kerjaannya, selalu jaga wudu. Selalu jaga wudu kerjaannya dia. Ba'dhuhum amalannya tahu apa? Selalu bangun sebelum subuh. Selalu tahajud sebelum subuh. Wah, kata ada lagi malaikat maut datang mau nyabut nyawanya, datang silaturahim, datang birrul walidain. Nggak jadi dicabut nyawanya. Amalan birrul walidain. Masya Allah. Ada lagi satu orang yang kehausan. Dia mau minum di sebuah telaga. Begitu. Selalu ketika dia mau minum sebuah telaga tuh dia nggak bisa minum dari telaga tersebut. Datang puasanya dia dalam wujud sebuah makhluk yang memberikan minum sampai dia hilang dahaganya. Subhanallah. Terus juga ada seseorang yang berada dalam kegelapan. Di kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang diliput oleh kegelapan. Dia bingung, nggak tahu harus kemana. Datang haji dan umrahnya ngeluarin dia dari kegelapan menuju cahaya. Ada orang tiap kali ngomong sama mukminin nggak digubris, dicuekin. Datang silaturahimnya dia dan berkata, ya ma'asyaral mu'minin, kalimu, mu'minin, openin dia, ajak ngomong, jangan dicuekin. Maka semua orang pada nyamperin dia, nggak dicuekin lagi. Subhanallah, ada di hari kiamat. Ada lagi tuh orang dari umatku, dia berlindung dari api neraka, melindungi wajahnya dari api neraka. Datang sedekahnya dia, sedekahnya itu menjadi tembok yang menghalangi dia dari api neraka dan memayungi dia di atas kepalanya dia. Ada lagi seorang dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi nih, itu dia diseret oleh malaikat azab, malaikat Zabaniyah. Itu malaikat Zabaniyah yang banyak tuh berlomba-lomba menyeret dia dari semua sisi. Datang perangai amar ma'ruf nahi mungkarnya dia. Begitu, ngelepasin tuh tangan-tangan malaikat Zabaniyah. Minggir. Ini orang dulu pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Dimasukin dalam surga. Alhamdulillah, subhanallah. Ada hal-hal keajaiban yang nggak diduga-duga yang nyelamatin orang tuh dari kericuhan hari kiamat. Dari teror hari kiamat. Nah kita siapin pelampung yang banyak. Kalau pelampung yang ini bocor, ada pelampung yang lain. Pelampung yang itu bocor, ada pelampung yang lain. Siapin tuh emergency exit yang banyak. Siapin. Kita nggak tahu. Itu nih hari kiamat. Yang mana? Di antara amalan kita yang bisa nyelamatin kita. Yang penting, ya kalau semuanya bisa nyelamatin, alhamdulillah. Tapi kalau 1, 2, 3 bocor, paling enggak tuh ada rencana kedua, rencana ketiga, rencana keempat. Oh kita susun rencananya dari sekarang, jangan udah di sono baru mau berencana. Siapin tuh pelampung kita untuk evakuasi kita. Kelak di hari kiamat. Dari dunia kita mulai. Ada lagi orang yang bersimpuh di atas kedua lututnya di hadapan Allah. Antara dia dan Allah hijab. Datang sifat husnul khuluq. Akhlak dia yang bagus dulu, yang akhlak yang bagus yang dulu dia kerjakan di dunia tuh datang dan menarik tangannya, ayo sini. Begitu ente nggak bisa jumpa kepada Allah, terhalang. Begitu ayo sini, diajak masuk jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijamu. Ada lagi orang tuh dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mau diberikan kitab catatan amalan dia tuh dari sebelah kiri. Datang sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika itu lembaran datang dari sebelah kiri, ditangkap oleh sifat takutnya dia, diberikan dari sebelah kanannya dia. Hingga termasuk orang yang menerima kitabnya biyamini, dengan tangan kanannya dia, selamat. Masya Allah. Ada orang yang amalan mizannya tuh, timbangan amal baiknya tuh kurang, maka datang dia punya anak yang udah meninggal dunia, anak kecil, meninggal waktu bayi, waktu kecil. Datang tuh anak di hari kiamat, tuh anak duduk di atas timbangan, wah jadi berat deh. Selamat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Subhanallah, sesuatu yang dianggap musibah, tapi jadi nikmat besok hari kiamat. Tuh orang bilang, coba jangan 1, 2, 3, begitu. Sampai begitu, kam ni'am tayyal
مصائب وأخو التدبير خائب لم يزل في قبضة الشك رهين لم يذق عيش العباد الصالحين. Itu fil ghaib ajaib. Dalam hal yang gaib itu mengandung ajaib. Berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam musibah. Terus juga saya melihat salah seorang dari umatku tuh dia berdiri di tepi neraka jahanam. Masya Allah. Udah di tepi neraka jahanam, tinggal dorong dikit udah nyemplung deh. Dia udah ketakutan. Subhanallah. Tuh hari tersebut orang nggak bisa ngegerakin kakinya. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ditaruh di situ dia nggak bisa kemana-mana. Begitu. Tinggal dikit lagi udah bakal dibuang ke neraka jahanam. Tahu-tahu datang sifat takutnya dia dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyelamatin dia dari api neraka jahanam. Ada orang juga bukan udah di tepi, udah dilempar ke neraka. Cuma belum nyampe, masih ngambang di udara. Udah dilempar ke neraka, hawa finnar. Udah nyemplung, udah ngambang tuh. Dikit lagi nyampe. Maka datang tangisan dia, yang dulu dia nangis karena Allah. Karena takut kepada Allah, dulu dia nangis di dunia. Maka itu tangisan dia yang nyelamatin dia. Dievakuasi. Nggak jadi jatuh. Ditangkap, ya, dikeluarkan dari api neraka. Ya Allah. Atau udah dilempar masih bisa diselamatin lagi. Ya Allah. Nah kita punya gak tuh tangisan? Punya gak tuh tangisan kita? Ayo nabung tangisan buat evakuasi kita. Nabung birrul walidain buat evakuasi kita. Nabung wudu buat evakuasi kita. Kemarin kita baca di kitab apa tuh? Risalatul Muawanah. Ada satu orang datang ke Abul Hasan Asyadzili, bilang, ya Abul Hasan, ya Imam, saya mau belajar ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu ilmu merubah logam jadi emas. Itu salah satu ilmu yang udah punah. Bukan sepuhan ya, ini ilmu beneran nih. Begitu. Bilang, ya khair, boleh. Wah, Abul Hasan bukan tukang emas. Begitu, bukan tukang sepuh. Bukan tukang perhiasan. Hadza wali min auliyaillah. Ini orang nyari dunia. Abul Hasan min rijalil akhirah, bukan rijali dunia. Datang ke Abul Hasan Asyadzili, ya khair, boleh, sini. Tapi dengan syarat, saya ajarinnya nanti. Sekarang kamu tiap kali batal wudu, ambil wudu, sholat sunat 2 rakaat. Jangan tinggal itu, nanti saya ajarin. Udah, dia tinggal di rumahnya Abul Hasan Asyadzili. Kerjaannya hadir majelis, kerjaannya dan yang utama dari pekerjaannya dia itu adalah tiap kali batal wudu, dia sholat sunat 2 rakaat, dia ambil wudu dan sholat sunat 2 rakaat. Hingga satu kali tengah malam dia mau ambil wudu, dia timba air di sumur. Saat nimba air, naiknya tuh berat, tuh timba. Begitu naik, yang keluar bukan air, ditimba isinya permata sama emas. Bang, saya pengen air, saya udah janji sama guru saya. Akhirnya dituang lagi tuh permata sama emas, diambil air. Naik lagi yang keluar permata sama emas, sampai 3 kali. Kali yang ketiga baru yang keluar air. Baru dia cerita, Ustadz sebel deh tadi. Ini sebel bahasanya aneh, biar dramatis sedikit. Kenapa sebel? Saya mau wudu ngejalanin perintahnya Ustadz. Nggak taunya yang keluar bukan air, malah permata sama emas. Terus mana permatanya? Ya saya buang lagi, saya butuhnya air, nggak butuh emas. Ya khalas. Tak tahu kenapa nggak butuh emas. Sebab ente dari ujung rambut sampai kaki sampai hatinya itu udah berubah jadi emas. Hatinya, sifatnya, akhlaknya itu udah emas semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ya, sifat yang emas tersebut. Emasnya udah ada, emasnya belum. Badan ada lagi tuh orang tuh disebutkan dia ketakutan di dalam udah di atas jembatan sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dia ketakutan, udah nggak bisa jalan lagi, bingung, udah di tengah-tengah. Akhirnya datang sifat husnudzonnya dia, dia udah goyang tuh di atas jembatan itu. Tahu-tahu datang sifat husnudzonnya dia dulu di dunia, nyelamatin dia dari api neraka. Masya Allah, membuat dia tenang, terus mendorong dia untuk laju di atas sirat tersebut. Ada lagi dari umatku seseorang di atas sirat juga, entar dia gemeteran, entar dia merangkak,
ntar dia gelantungan, ntar dia jalan, begitu deh. Sejalan dikit terjatuh lagi, tapi masih pegangan, naik lagi manjat, terus gelantungan. Hingga datang sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Itu sholawatnya kepada Rasulullah, nuntun tangannya dia, ayo masuk ke dalam sorga, nyeret dia di atas jembatan yang mengangkat dia bangun, begitu terus menuntun dia di jembatan itu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang udah nyampe ke pintu sorga, pikir kan udah beres, udah nyampe nih pintu sorga, nyampe depan pintu sorga, cuma nggak bisa masuk, pintunya ditutup. Waduh, emang paling-paling kan, paling-paling mati begitu datang paling-paling deh. Makanya tuh hari kiamat tuh disebut ahwal yaumil kiamah. Teror, bukan satu teror, banyak teror. Sudah sampai di jembatan, udah lolos dari jembatan, jalan lagi, nyampe ke pintu surga, ditutup itu pintu surga. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu datang kalimat syahadatnya dia, la ilaha illallah. Datang la ilaha illallah, pintu nggak bisa dibuka, bagaimana dong? Tahu turun la ilaha illallah, begitu berupa kunci, ini kuncinya. Begitu, masukin deh kodenya, terbuka pintu surga. Kodenya adalah la ilaha illallah. Masya Allah, ada miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Ada lagi orang tuh hari kiamat mulutnya tuh bibirnya digunting, pakai gunting di neraka. Siapa tuh orang yang mulutnya digunting, bibirnya digunting, pakai gunting neraka? Itu malaikat bilang, adzulal masya'un bin namimah bainan nas. Orang yang dulu di dunia tuh jalan melakukan, ada orang safari dakwah, ini safari namimah. Ada orang safari dakwah, ini safari namimah. Namimah, adu domba sono, adu domba sini. Tahu gak? Ngajarin ini benci kepada itu, ini benci kepada itu. Gak boleh kita ngajarin orang saling bermusuhan. Atasan sama bawahan jadi musuhan. Saudara sama saudara jadi musuhan. Ipar sama ipar jadi musuhan. Adik sama kakak jadi musuhan. Gak boleh ngajarin orang musuhan begitu. Segala omongan yang isinya adu domba itu haram. Begitu, itu kebanyakan siksa kubur dari sifat namimah. Orang yang namimah nggak bakalan masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Itu di hari kiamat kata Nabi mulutnya digunting dengan gunting dari api neraka. Termasuk juga namimah membuat kedua belah pihak saling berselisih. Termasuk kedua belah pihak itu antara pemerintah sama rakyat. Bikin pemerintah jadi benci sama rakyat gara-gara omongannya orang. Atau sebaliknya, bikin rakyat jadi benci sama pemerintah gara-gara omongan. Bikin majikan benci sama bawahan. Bawahan jadi benci sama majikan, cuma gara-gara omongan tersebut. Itu namimah sama. Dan namimah adalah biasanya perangai anak zina. Perangai anak zina. Apalagi kalau yang ngajarin benci kepada sahabat Nabi Muhammad. Benci kepada keluarganya Nabi Muhammad. Benci kepada keturunannya Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Ada perangainya anak zina, biasa yang begitu. Yang ngajarin namimah, adu domba semacam itu. Waliyadzubillah. Ada orang lagi itu lidahnya digantung di atas. Tanya Jibril, man haula? Siapa gerangan mereka yang lidahnya itu digantung? Jadi yang digantung bukan tangannya yang dipegang digantung di langit, bukan juga rambutnya, lidahnya yang digantung, gelantungan pakai lidahnya. Siapa itu mereka? Malaikat Jibril bilang, haula alladzina yarmunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Itu orang yang suka nuduh mukminin mukminat, menuduh mereka atas perbuatan yang enggak pernah mereka lakukan. Tukang nuduh orang. Apa? Merekayasa kasus. Tuh kalau bahasanya kita, merekayasa kasus. Padahal enggak ada apa-apa direkayasa. Entah itu di pengadilan kah, entah itu di KPK kah, entah itu kasus di pemerintahan, ataupun kasus juga di tengah-tengah masyarakat. Padahal nggak ada direkayasa mereka. Gitu, nuduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang palsu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Orang sekarang kira ya ini omongan nggak penting, ntar di akhirat penting, nanti baru tahu kadarnya nanti di akhirat. Wala KTP kita bisa nolong, wala jabatan kita bisa nolong.
begitu, wala teman-teman kita bisa nolong, wala konconya kita bisa nolong. Begitu, yang bisa nolong itu tadi. Kalau ente punya sholat, ente punya wudhu, ente punya silaturahim, ente punya kejujuran, ente punya akhlak, ente punya takwa, ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, selamatkan kita sekalian, amin ya rabbal alamin.